Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang riadohku. Gimana kabar hari ini? Masih semangat kan untuk riadohnya? Yap, hari ini sudah masuk di tanggal 17 Februari 2021 dan spesialnya lagi kita lagi berada di bulan yang mana bulan ini banyak orang berlomba-lomba untuk mengamalkan ibadah atau lebih mendekatkan diri ke Allah ya. Ya, sekarang kita ada di bulan Rajab. Semoga teman-teman yang sekarang mengamalkan ibadah-ibadah dan coba lebih mendekatkan diri ke Allah, entah itu melalui puasa atau zikiran atau ibadah sunnah lainnya, semoga dapat pahalanya dari Allah dan keberkahan yang melimpah ya. Seperti biasa, hari ini jadwalnya aku bacain testimoni dari teman-teman yang sudah ngirim baik ke DM atau komentar di YouTube atau bisa juga di grup Riadoh. Oh ya, buat kalian yang masih tanya grup Riadohnya linknya mana, aku taruh di description box. Testimoni kali ini datang dari Kak Tia. Ini nama samaran ya, bukan nama asli. Nah, beliau sempat nge-DM aku dan sedikit curhat dengan permasalahannya. Kalau dilihat dari curhatan masalahnya, sepertinya Kak Tia ini adalah anak milenial. Yang dimana beliau ini lagi galau-galaunya ambil suatu keputusan. Keputusan harus ngikut saran dari orang tua atau saran dari calon suaminya. Nah, singkat cerita, Kak Tia ini pernah ngelamar suatu pekerjaan ya di salah satu perusahaan kayak gitu, Indomaret, dan beliau inginnya kerja di sana, tapi sama calon suaminya nggak diperbolehkan kayak gitu. Jadi disuruh jualan online aja. Sedangkan Kak Tia sendiri ini masih ada tanggungan ke orang tua untuk ngasih ya bisa dibilang nafkah per bulan kayak gitu ya. Nah, sedangkan dari orang tua sendiri menginginkan Kak Tia ini bekerja daripada jualan online shop. Dan beliau juga sempat cerita kayak gitu, kalau aku jualan online shop sepertinya nggak bakal bisa Kak. Online shop yang sedang beliau jalanin ini masih sepi kayak gitu, terus ya bisa dibilang nggak terlalu menghasilkan, sedangkan dia juga punya tanggungan ke orang tuanya. Biar durasinya nggak terlalu lama, kita langsung aja ya bacain testimoni dari Kak Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak, maaf ganggu waktunya. Aku mau minta pendapat nih dari kakak. Mohon bantuannya ya Kak. Sekarang aku lagi bingung sama penghasilan aku. Aku kan 4 bulan lagi menuju pernikahan, sedangkan aku nggak punya tabungan sama sekali dan aku nggak kerja. Tapi aku jalanin online shop juga. Online shopku baru 2 bulan berjalan tapi belum ada orderan juga, masih banyak yang cuma nanya-nanya aja. Nah, sedangkan orang tuaku dia minta bantuan aku untuk bantuin dana resiko sehari-hari buat pernikahan nanti. Kebetulan aku alhamdulillah lolos interview kemarin di Indomaret, tinggal nunggu buat dipanggil training. Tapi Kak, permasalahannya aku nanti kerja di Indomaret, mungkin aku bisa ngebantu buat nanti pernikahan aku hasil dari gaji aku. Niatku sih tadinya nggak mau buat ribet orang tua, aku pinginnya nikah sama hasil jerih payahku sendiri. Tapi di sisi lain, calon suamiku ini nggak ngizinin aku buat kerja. Aku disuruh fokus buat online shop aja, sedangkan online shopku itu belum menghasilkan tadinya. Kalau aku kerja, aku pikir bisa sambil jualan online shop juga tetap jalan, kayak gitu. Aku juga bisa fokus onlineku, tapi aku belum ngasilin, belum ada orderan sama sekali. Aku minta ke calon suamiku, emang dia kasih sih, tapi nggak semuanya dia penuhin kebutuhan aku dan keluargaku juga. Kalau untuk makan, dia selalu kasih uang selama sebulan 300.000. Tapi yang namanya perempuan kan juga banyak kebutuhannya ya Kak. Misal seperti sabun dan segala macamnya. Terus
Ortuaku minta bantuan ke calon suamiku, belum tentu kan dia bakal ngasih, so dia juga punya ortu pastinya. Dia juga harus bantu orang tuanya, terus dia juga fokus ngumpulin buat nikahanku juga. Di sini aku itu anak pertama. Sudah pasti kalau orang tuaku butuh apa-apa, larinya ke aku juga. Belum lagi aku juga punya adik yang sekarang masih sekolah. Sudah pasti orang tuaku juga pusing mikirin buat sekolahnya di aku ini. Belum kebutuhan pokok, belum beliau punya hutang. Aku nggak tega kalau aku cuman diem di rumah aja. Dan biasanya kalau aku kerja itu, aku sering ngasih bantuan hasil kerja aku. Sekarang aku nggak bisa ngasih, rasanya hampa banget dan malu. Tapi online shopku juga memang kedepannya bakalan menghasilkan buah yang bagus. Tapi apakah nggak bisa gitu ya, untuk sementara sambil aku proses dapat orderan, aku juga kerja, biar setidaknya ada penghasilan buat bantu ortu. Tolong kasih pencerahan ya kak, aku harus ngikut ke siapa, tapi yang paling penting sih sekarang aku masih tanggung jawab sama orang tua, belum sepenuhnya. Aku harus nurut ke calon suamiku, tapi calon suamiku memang bener juga bisnis sendiri bagus untuk masa depan. Tolong minta bantuannya ya kak. Nah itu dia curhatan dari Kak Tia. Kemudian ya aku jawab, cari solusinya lewat Riyadoh W40 aja kak. Yang paling tahu jalan atau solusi di semua permasalahan kita tuh Allah. Kalau Allah lebih nyaranin kakak buat nurut calon suami, pasti Allah kasih jalan, entah gimana caranya. Atau kakak disuruh ngikutin ortu, sama Allah juga punya cara ke jalan itu. Nah, aku jawab seperti itu. Ya kenapa? Ya karena aku nggak mau sok-sotoy kayak gitu ya, sok tahu terus ngasih solusi. Coba deh kamu nurut sama orang tua, coba deh kamu nurut sama calon suami kayak gitu ya. Aku nggak bisa ngasih solusi seperti itu, maksudnya ngasih keputusan yang seperti itu. Karena yang aku anggap dua-duanya dari orang tuanya Katia sama si calon suaminya ini punya apa ya, alasan yang jelas kayak gitu. Orang tuanya juga ngasih saran seperti itu ya bener ya. Mungkin orang tuanya tuh pinginnya Kak Tia ini punya pendapatan yang jelas setiap bulannya. Sedangkan si calon suaminya juga bagus juga sih kayak gitu sarannya. Karena Kak Tia ini pinginnya, mungkin si calon suaminya ini pinginnya Kak Tia itu kerja di rumah aja. Dan ternyata Kak Tia ini beneran jalanin Riyadoh W40H yang seperti yang solusi yang aku kasih tadi kayak gitu. Terus beberapa hari atau beberapa minggu ya kayak gitu, tepatnya tanggal 14 November tahun lalu, lama banget ya testimoninya ya baru aku baca. Kemudian beliau itu kirim DM lagi kayak gitu, aku bacain ya. Assalamualaikum Kak Ovi, waalaikumsalam Kak Tia. Aku mau curhat lagi nih, alhamdulillah setelah aku jalani Riyadoh yang kedua, W40H sekarang aku udah masuk hari ke-28. Alhamdulillah banget Kak, rezekinya ada aja datangnya. Dan alhamdulillah aku sekarang selalu dapat orderan dari Shopee. Ya walaupun cuman satu persatu juga nggak apa-apa, alhamdulillah banget. Dan akhirnya terjawab juga, memang aku sudah ditakdirkan buat nurut ke calon suami, buat fokus di online shop aja. Semoga aja selalu dikasih kelancaran terus menuju ke pernikahan. Gak kerasa tinggal 4 bulan lagi Kak. Makasih ya Kak udah kasih ilmu dan pencerahannya. Nah itu dia, ternyata melalui Riyadoh W40H Kak Tia ini mendapatkan solusinya seperti itu teman-teman. Memang sih kadang kita tuh butuh yang namanya curhat ke manusia. Cuman kalau kita curhatnya ke manusia, itu solusinya ada dua pilihan kayak gitu. Yang namanya manusia bisa aja ngasih solusi yang benar dan bisa juga ngasih solusi yang salah. Tapi kalau kita minta langsung ke Allah kayak gitu ya, yang maha pemberi solusi dalam setiap permasalahan kita, gak mungkin Allah ngasih solusinya tuh yang salah seperti itu. Meskipun yang namanya solusi dari permasalahan kita itu nggak bisa langsung di hari itu juga ya dikasih sama Allah kayak gitu, tapi nggak akan pernah salah kayak gitu loh teman-teman. Mungkin di hari pertama kita Riyadoh W40H, Allah itu kasih ketenangan dulu biar kita lebih bisa mikir realistis, bisa
mikir secara tenang, karena yang namanya solusi, doa kita terkabul dan rezeki itu datang di saat hati kita udah tenang kayak gitu. Seperti analogi yang udah aku ceritain kemarin, kaca buram. Coba kalian dengerin ya analoginya. Sedikit cerita kenapa sih aku ngasih sarannya ke Kak Tia ini untuk Riyadhah WY40H, karena aku lihat dari kasusnya, dari ceritanya, itu ini berhubungan dengan yang namanya rezeki dan keputusan yang susah atau sulit kayak gitu ya. Nah, sedangkan keutamaan Yasin sendiri itu memudahkan urusan yang sulit, memudahkan urusan yang berat jadi ringan kayak gitu. Dengan harapan ketika Kak Tia Riyadhah WY40H yang menurut Kak Tia ini adalah keputusan yang susah dan sulit, dengan keutamaan Yasin itu dipermudah kayak gitu. Terus kenapa Waqiah? Karena Waqiah ini berhubungan langsung dengan rezeki kayak gitu. Ya, dengan harapan kalau seandainya Kak Tia ini menjalankan Waqiahnya juga, rezekinya juga datang dari mana-mana, entah itu dari orderan online shopnya juga atau dari pekerjaannya yang baru, seperti itu. Dan ini juga berlaku ya buat kalian yang mungkin sekarang lagi bingung, galau, harus memutuskan dua hal yang susah kayak gitu. Misal buat adik-adik yang baru lulus SMA, mau masuk universitas A atau universitas B, kalian juga bisa loh Riyadhah WY40H, minta ditunjukkan solusinya. Lebih jos lagi kalau ditambah dengan sholat istikharah kayak gitu. Terus buat teman-teman yang juga galau, masih mikirin jodoh kayak gitu ya, apa mau ngikut saran dari orang tua dijodohkan atau masih tetap mau nunggu jodoh yang kita inginkan. Nah, bisa juga tuh Riyadhah WY40H. Mungkin dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya, keputusan yang susah, keputusan yang berat, keputusan yang sulit, dengan keutamaan Yasin dan Waqiah, semuanya dipermudah. Ya, itu aja dulu podcast kali ini. Semoga ini jadi motivasi ya buat kalian yang sekarang punya masalah yang sama dengan Kak Tia. Semoga bisa juga jadi solusi buat kalian. Tetap semangat riyadhahnya. Jangan berhenti, kejar terus. Berkah dari Allah kayak gitu ya. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalam.